direkrut tapi percobaan, ini aneh. Bayangan saya, direktur teknik sebelum dia dikontrak, dia sudah itu programnya kalau dikasih kesempatan dijalankan oleh PSSI bisa jadi menghasilkan sesuatu. Kan persoalannya sekarang yang mau direkrut orang asing nih, kira-kira dijalanin nggak sama Erick Thohir? Dia harus punya target, punya referensi, punya database, sampai sejauh mana sehingga menghasilkan tim nasional di tahun keberapa, itu menghasilkan gelar. Terus dia sampai membangun tim nasional, dia pegang U19, U23 sampai menjadi manajer coach di Piala Asia 2019. Sampai terkabul menjadi juara Asia. Ya. Itu 10 tahun. Nah, ini harus diterjemahkan oleh PSSI, oleh Erick Thohir kepada Frank Wormuth. Bro, ini Indonesia pelatihnya banyak nih, bro. Kasih dong pekerjaan untuk Bravo Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini spesial lagi, saya ditemani oleh Mbah Cocomeo. Apa kabar Mbah Cocomeo? Selalu sehat, bahagia, dan asik-asik saja membicarakan sepak bola nasional. Akhir-akhir ini kita heboh nih Mbah. Kenapa? Katanya mau ada pelatih atau dirtek itu yang bekas pelatih Jerman, katanya begitu. Sehingga banyak spekulasi menyatakan itu Klinsmann, terus Joachim. Ternyata yang keluar adalah, yang sudah diumumkan secara resmi adalah Frank Wormuth. Beritanya yang keluar tuh percobaan tuh ya. Nah, karena mungkin kita ranking FIFA-nya rendah, sehingga si Dirtek ini tidak mau jangka panjang. Dia mau mencoba dulu, pacaran dulu, trial dulu. Pacaran dulu. Dia pengen tahu seperti apa sepak bola Indonesia, pengen jadi, apa. Waktu pacaran kumpul-kebongan ya? Nah, itu dia. Apakah pas foto atau yang lainnya? Cuman bagi kita ini adanya suatu direktur teknis ini juga sesuatu yang baru. Karena kita biasa hanya mengenal pelatih, kepala pelatih, dan asisten pelatih begitu. Ya. Nah sebetulnya zaman Cardona ada namanya Badan Tim Nasional. Badan Tim Nasional gitu. Nah sebetulnya bedanya pelatih dengan direktur teknis itu apa, Mbah? Ini dari versi saya, dari membaca, melihat, mendengar, sama perkembangan di sepak bola modern lah. Direktur teknik itu di sebuah organisasi di setiap negara selalu ada nih di lembaganya. Di Jerman, di KNPB di Belanda juga ada, di FA di Inggris juga ada, di klub-klub juga ada. Nah, bayangan saya nih dari hasil melihat, mendengar, membaca, dan referensi-referensi lainnya, itu direktur teknik itu adalah rohnya sebuah organisasi sepak bola itu yang membangun blueprint. Bagaimana mencapai target yang diinginkan oleh organisasinya. Katakan PSSI nih, ya kan? Dia menunjuk seorang direktur teknik itu harus goalnya adalah kalau dia ditunjuk, dia harus punya target, punya referensi, punya database, sampai sejauh mana sehingga menghasilkan tim nasional di tahun keberapa, itu menghasilkan gelar. Berarti jangka panjang, Mbak? Selalu. Selalu. Contoh, Qatar. Ketika dia di organisasi PSSI-nya Qatar itu berkolaborasi dengan pemerintah Raja Qatar waktu itu,
semua sepakat membangun 10 tahun, bisa nggak tim nasional Qatar juara Asia? Karena targetnya jelas. Ya, jelas. Terus dicarilah orang-orang yang paling pantas di Eropa, nemulah namanya Felix Sanchez, orang Barcelona, ya kan, orang Spanyol. Itu dikasih kesempatan, dia dari mendidik, membangun kompetisinya dari usia muda, terus dia sampai membangun tim nasional, dia pegang U19, U23 sampai menjadi manajer coach di Piala Asia 2019 sampai terkabul menjadi juara Piala Asia, juara Asia. Ya. Itu 10 tahun. 10 tahun. Nah, ini referensi saya. Jadi saya mau pakai referensi Qatar. 10 tahun ya, konsisten untuk menangani, menukangin, membuat program sampai dari umur 14-16 itu dicetak lagi sampai umur 19, ada kompetisi terus dicarikan sampai masuk di squad dan sampai di usia 23 ya. Di senior ketika Qatar itu juara Asia tahun 2019 itu menyisakan satu yang dibutuhkan oleh tim nasional Qatar, yaitu satu pemain naturalisasi dari Brasil. Artinya ketika naturalisasi itu sah, legal, dan semuanya juga tidak ada yang marah, tidak ada yang iri, itu karena konsep pembinaannya juga berlangsung. Jadi naturalisasi itu bukan hal yang alergi lah. Ketika itu memang dibutuhkan sesuai sama keinginan pelatih, taktik strategi, itu sudah dibarengin di lokal, di daerah, di negaranya masing-masing, kompetisinya juga jalan. Berarti Mbah nggak alergi dengan naturalisasi, Mbak ya? Sebetulnya enggak, karena di Indonesia bicara naturalisasi, saya waktu itu sama teman-teman wartawan itu presentasi sama PSSI, itu cuma bicara jangka pendek, naturalisasi. Tapi pembinaan jangka panjang. Kita berpesan, waktu itu Nurdin Halid sama Nirwan Bakri, kita cuma bilang, ini ada terobosan naturalisasi tahun 2009. Saya ke Belanda, itu targetnya jangka pendek untuk tim nasional Piala AFF 2010. Tetapi kompetisi ini tolong digelar, gitu loh. Nah ternyata sampai hari ini kompetisi pembinaan nggak digelar. Terus heboh soal naturalisasi. Jadi sebetulnya dalam waktu yang bersamaan di zaman sepak bola modern, naturalisasi itu sah-sah saja. Asal di negaranya pembinaan dibangun. Nah sekarang ini direktur teknik tiba-tiba dia dikasih kesempatan cuman percobaan, terus suruh ikut ke Jerman untuk tryout yang untuk U17 besok. Ini buat saya nih aneh. Seharusnya tidak boleh seperti yang sekarang dilakukan ini di percobaan. Jangka pendek lah. Percobaan nggak bisa. Dia harus yakin tunjuk orang ini, sebelum ditunjuk sudah ada sharing, diskusi, workshop. Ente kalau mau membangun ente kalau ditugaskan sebagai direktur teknik apa saja? Harusnya PSSI, ya orang PSSI ini siapa saja yang ditunjuk juga harus punya referensi bagaimana seorang direktur teknik tugas tanggung jawabnya seperti apa. Menurut saya nih dengan cara-cara Frank Woodput ini direkrut tapi percobaan, ini aneh. Bayangan saya, direktur teknik sebelum dia dikontrak, dia sudah punya bayangan. Satu, dia harus punya database, minta dari PSSI, sistem pembinaan kompetisi
usia muda di Indonesia seperti apa. Ya, yang pertama nih. Yang kedua, database tentang pelatih-pelatih. Semua harus didata dulu. Karena ini mempengaruhi cara kerja, cara pandang, membuat program jangka pendek, menengah, sama panjang untuk menghasilkan sebuah tim nasional yang punya target juara. Itu harus di database. Terus karena di Indonesia ini ada ribuan pulau, ada ratusan suku dan macam-macamnya, sosial budayanya, itu juga harus dikasih kepada calon direktur teknik. Ini kalau di Papua, pemain ini punya kebiasaan sosial budayanya kayak gini. Di Medan seperti ini, di Aceh, di Padang, di Jawa Timur, di Madura, di Bali, harus dikasih referensi itu. Sehingga ketika dia memasak, ya kan, habis itu harus dijalankan oleh PSSI, ya kan, kemauan direktur teknik jangka pendek, menengah sama jangka panjang itu top semuanya, tapi tidak mampu dijalankan oleh organisasinya. Karena yang diminta sama seluruh direktur teknik di Indonesia sebetulnya kalau dikasih kesempatan pasti bisa. Masalahnya nggak dikasih kesempatan direktur teknik. Ambil contoh lah, orang seperti Ferel Hatu, kapten tim nasional, terus kapten ketika SEA Games 91 juara medali emas, dia berorganisasi sebagai karyawan di Semen Gresik, puluhan tahun manajemen, selalu mengikuti perkembangan, kasih kesempatan dia. Pasti dia bisa membangun tim. Karena apa? Dia orang Indonesia, dia paham sekali sosial budaya orang Indonesia, atau minimal dia dijadikan partner lah sama si Frank Wormuth ini dari Jerman. Kira-kira sebetulnya itu supaya Frank Wormuth itu paham benar. Oh, kalau gitu nih saya butuh katakan gini, ya U10, 12, 14 pembinaan itu kan harus dimulai. Kalau permintaan orang lokal seperti dulu ada Timo, zamannya Joara Livin, terus zamannya Edi Ramayadi sama Iwan Bule ada Danur Windu. Terus sekarang di zaman sekarang masih ada Indra Safri, dia direktur teknik. Itu programnya kalau dikasih kesempatan dijalankan oleh PSSI bisa jadi menghasilkan sesuatu. Kan persoalannya sekarang yang mau direkrut orang asing nih, kira-kira dijalanin nggak sama Erick Thohir? Program kompetisi pembinaan jangka pendek, menengah, sampai panjang yang menghasilkan nanti pemain nasional senior untuk juara atau minimal 4 besar di Asia. Harus ada target itu. Kalau itu tidak dikasih sama PSSI, programnya sudah bagus, tidak dijalankan oleh PSSI, mau direktur tekniknya itu dewa atau dia itu orang hebat jenius, dia nggak dapat. Bahwa di seluruh dunia direktur teknik itu selalu patokannya adalah sistem kompetisi pembinaan usia muda sampai senior. Besok ini kasihan nih informasi yang kita dapat untuk menambal pemain-pemain usia 16 angkatannya Bima Sakti kemarin yang dikelola, bisa dapat skill, teknik, talent yang seperti apa kalau dipilihnya suruh bermain 20 kali 20 menit. Ya kan? Tidak ada turnamen, tidak ada kompetisi. Tidak ada mini turnamen, katakan di Surabaya ada 10 klub, main dong 90 menit. Ya kan? Jadi ketahuan pemain yang pantas masuk di tim. Ini tim nasional yang dimana nih semua tim dari negara 23 itu sudah mengikuti babak penyisihan, sudah terbentuk. Indonesia lagi mau mencari, ya kan? Kapan latihannya, kapan membentuknya, cuma dalam 3 bulan. Mereka udah bikin 2 tahun.
Indonesia 3 bulan. Ya, sekarang 3 bulan pertamanya masih seleksi. Ngeri nggak? Ya, kan semua serba sistem kebut semalam. Nah, jadi kita nih cara berpikirnya cuma melihat nih. Erick Thohir ini kelihatannya jadi ketua umum PSSI khusus jadi IO. Jadi event organizer, dia doyan nih. Dananya jelas, ya kan, dibangunnya jelas, pakai anggaran, itu dia suka. Ya, jadi dia tidak pernah mau melihat, oke lah, seharusnya kan kemarin ditolak. Kenapa? Karena kita nggak siap timnya. Jadi tuan rumah nggak siap, membangun tim nggak siap. Tapi tetap dipaksa nih. Ya kan? Ya nggak tahu alasannya untuk apa. Yang pasti menurut saya nih, mewakili Cocok Media Channel cuma untuk pencitraan. Dan hasilnya nih, besok ini mau ditemenin oleh Franz Beckenbauer kayak, siapa lagi, Mourinho kayak, tetap aja hasilnya jeblok. Kenapa? Karena membangun timnya tanpa ada kompetisi. Jadi kalau menurut Mbak, seandainya kita ditunjuk menjadi penyelenggara U17 dengan waktu mendadak, dengan waktu yang singkat, itu sebaiknya terima atau ditolak, Mbak? Seharusnya ditolak. Oh, alasannya? Banyak hal nggak siap, timnya nggak siap, infrastruktur nggak siap, SDM nggak siap. Jadi di Piala Dunia 20 kemarin, sebetulnya yang pertama karena ada kasus kasus Kanjuruhan, ya, itu dianggap membahayakan. Yang kedua SDM, yang ketiga infrastruktur. Sekarang infrastruktur masih diseleksi lagi, ya kan. Besok ini karena sudah mepet ya, itu FIFA paling kompromi. Ya udah ini aja, ya udah stadion ini aja. Terakhir Mbak, kira-kira kenapa Frank Warboot itu menerima tawaran Dirtek yang hanya percobaan ini? Apa alasannya kira-kira menurut Mbak Coco secara pengalaman kok mau dia menerima hal ini? Karena pertama dia bukan orang hebat. Nah, gitu ya kan. Mungkin dia waktu di Groningen, waktu di tim di Federasi Jerman juga biasa-biasa. Sekarang mungkin lagi cari pekerjaan dan punya orang-orang di sekitar PSSI yang punya jaringan, sehingga akhirnya PSSI pun aja ngasih percobaan. Dia mana ada percobaan, udah kayak apa ya, kayak rekrutmen pegawai. Sementara yang dikelola itu adalah bagaimana membangun blueprint jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sebuah negara yang begitu luas. Itu dipikirkan oleh Frank Warboot. Karena Dirtek itu adalah tugas dia adalah kompetisi. Bisa bayangkan nggak, dia harus mendalamin seperti Fakhri Husaini. Ini contoh nih, sebagai pelatih yang mau meraih APRO Asia. Dia harus membayar 200 juta sampai lulus. Ada pertanyaan nih dari Fakhri Japri ke saya. Kira-kira saya habis ini dapat pekerjaan nggak? Kira-kira Indonesia bisa merubah dan bisa memberi jalan buat saya yang sudah bersusah payah membayar 200 juta untuk dapat license itu. Sementara sekarang di Liga 1 saja semua pelatih asing mayoritas dari 18 anggota Liga 1. Mayoritas ya kan 80% semua pelatih asing. Bagaimana bisa didapat oleh Fakhri masuk di situ yang sudah bersusah payah mengeluarkan duit. Belum lagi ini ada license kepelatihan dari license C atau D atau A, Asia apa nasional, macam-macam lah itu bentuknya, yang tiap tahun ada. Mereka mau dikasih pekerjaan kemana? Sudah membayar bersusah payah, mungkin utang, mungkin pinjaman, mungkin dapat sumbangan. Setelah dapat license, nggak ada kompetisi. Atau kompetisinya nggak jelas gitu. Ya, ada semua turnamen, ada kompetisi ya Liga 3 cuman 12 pertandingan.
Terus dia bersusah payah mungkin sudah bayar 25 juta ya. Kapan dia dapat balik duitnya? Padahal nggak masuk akal, kan harusnya federasi itu mengayomin calon-calon pelatih, diseleksi sebelum dia mau dapat license. Dia sebenarnya pantas nggak sih dapat ikut kursus nih? Itu sudah ada jenjangnya. Nggak semua asal bayar, habis itu di markup ya kan, habis itu ada apa namanya cashback lah dari instruktur-instruktur di PSSI ya. Akhirnya berduyun-duyun pelatih untuk dapat license di Indonesia Timur, Indonesia Barat beratus-ratus orang. Tiap mungkin 3 bulan sekali ada 30 ya kan. Habis itu kerja di mana? Nah, itu direktur teknik harus tahu. Yeah. Habis itu mereka diberdayakan dengan license yang sudah dibayar bersusah payah. Dia dapat pekerjaan apa? Dia pantas nggak sih di usia muda di klub Liga 3, di usia muda di Liga 2? Kan semuanya harus punya kriteria. Yeah. Dia harus punya jenjang. Saya pernah di Ajax, Brian Roy ya, sebelum jadi pelatih senior, dia disuruh jadi pelatih U12 sampai 14. Ya, udah sampai lulus. Ya kan? Terus si kembar Frank de Boer, Ronald de Boer, Frank de Boer itu kan dari Ajax. Mereka disuruh jadi pelatih untuk dapat license di Ajax itu U16. Ya kan? Sebelum dia punya jenjang. Ya. Nah, sekarang orang mantan pemain dikasih pekerja berduyun-duyun daftar mencari license. Setelah dapat license, kerjane apa? Kompetisi gak ono gitu loh. Nah, ini harus diterjemahkan oleh PSSI, oleh Erick Thohir kepada Frank Wormoed. Bro, ini Indonesia pelatihnya banyak nih bro. Kasih dong pekerjaan. Untuk bisa dapat pekerjaan, lu program kompetisinya di Indonesia Timur gimana, di provinsi ini di mana, di Indonesia Barat gimana, lu bikinin deh. Kira-kira gitu. Ya, sip. Baik, kita akan terus lanjut pada seri-seri berikutnya. Untuk sementara kita cukupkan dan terima kasih Mbak Coco atas pencerahannya. Ya. Adios, Coco Meo Channel.